Tahukah Anda ternyata mata uang Papua Nugini yaitu kina mampu pertahankan nilainya lebih kuat daripada rupiah? Kalau dikonversi sekarang ini, satu kina Papua Nugini setara dengan 4.462 rupiah. Kuatnya nilai ekspor Papua Nugini mulai dari emas, minyak, tembaga batang, kayu, minyak sawit, kopi, coklat, lobster air tawar hingga udang. Ternyata jauh lebih tinggi daripada pembatasan nilai impornya, yakni impornya lebih sedikit dibanding ekspornya. Diperkirakan penghuni tertua Papua Nugini mungkin sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Diperkirakan penduduk kuno ini berasal dari Asia Tenggara dan Afrika yang telah hadir sejak 5.000 tahun yang lalu dan menjadi penyebab utama kelompok etnisnya beragam, yaitu terdapat 1.000 lebih kelompok etnis. Berdasarkan wiki terdapat 820 bahasa pribumi dan rata-rata tiap desa memiliki bahasa yang berbeda. Populasi penduduk Papua Nugini dari perkirakan pada tahun 2020 sebesar 8.935.000 jiwa, hanya 18% yang hidup di perkotaan. Papua Nugini gunakan sistem kesatuan pemerintahan yang dianut, yaitu kesatuan parlementer monarki konstitusional, dan merupakan anggota negara persemakmuran, yaitu Raja Charles sebagai kepala negaranya, dan Bob Dadai posisi sebagai gubernur jenderal. Papua Nugini dan James Marape diketahui sebagai Perdana Menterinya. Berbatasan langsung dengan Papua Indonesia, tapi Papua Nugini tidak masuk dalam ASEAN karena tidak termasuk Asia Tenggara. Namun secara geografis dan geopolitik, Papua Nugini masuk dalam kawasan Oceania dan Australia. Nah, mari kita lihat perkembangan infrastruktur Papua Indonesia dan Papua Nugini. Di Papua Indonesia, pada tahun 2019, sudah ada 12 universitas negeri dan 107 universitas swasta. Dan bahkan sekolah negeri berjumlah 2.273 dan beberapa sekolah swasta berjumlah keseluruhan menakjubkan sekali yaitu 1.692. Sedangkan di Papua Nugini ada 28 universitas dan sekolah tinggi yang terdaftar dan 248 sekolah tingkat dasar dan menengah. Jumlah rumah sakit di Papua Indonesia sudah berjumlah 60 unit rumah sakit umum, sedangkan di Papua Nugini tidak diketahui berapa, tapi ada 5 dokter untuk setiap 100.000 penduduk di negara itu. Di era modern ini, manusia disuguhkan dengan beberapa jenis uang, yaitu kripto dan fintech. Namun warga New Britain di Papua Nugini masih merasa aman menggunakan alat tukar tradisional mereka, yaitu tabu. Bersumber di beberapa situs, ada suku di Papua Nugini masih menggunakan alat tukar tradisional. Mereka melakukan transaksi jual-beli dengan cangkang kerang, atau biasa disebut tabu. Suku yang masih terbuka untuk transaksi tradisional ini salah satunya adalah suku Tolai. Tabu biasanya dibarter dengan beras, minyak, dan beberapa jenis bahan lainnya. Penggunaan alat tukar kuno ini sudah melalui beberapa hal. Masa pendudukan Jerman dan Australia berlangsung lama. Suku Tolai yang berkisaran lebih kurang 120.000 orang ini bukanlah merupakan jumlah yang kecil orang yang menggunakan alat tukar tabu. Setiap tingkah laku pasar, mereka telah menggunakan alat barter kuno ini baik antar desa maupun antar daerah untuk aksi jual dan beli. Cangkang kerang atau tabu tidak hanya digunakan untuk transaksi jual beli saja, melainkan juga berlaku untuk alat pembayaran seperti acara formal dan non-formal. Mulai dari acara inisiasi, upacara makan babi, pernikahan dan juga acara hierarki yang kaku dari suku Tolai ini. Pembuatan tabu membutuhkan waktu proses yang terbilang lama, yaitu mulai dari pencarian kerang di perairan, perebusan, pengeringan dan pembentukan, hingga terbentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan pasar, sehingga tabu yang ada tetap bisa digunakan kembali, layaknya alat tukar uang dan yang lainnya. Papua Nugini memiliki hutan hujan yang luasnya 288.000 km persegi, yaitu hutan hujan ketiga terbesar di dunia setelah hutan hujan Amazon dan hutan hujan Kongo. Papua Nugini juga merupakan rumah tempat berlindung bagi beberapa burung beracun di dunia, burung asli Papua Nugini pitohui berkerudung yang telah mampu mengalahkan parasit. Wilayah ini tidak hanya kaya akan hewan liar, tapi juga memiliki kekayaan tembaga dan emas yang terdapat di berbagai titik.
Seperti sepanjang Sungai Bulolo dan Sungai Mambare di semua tempat ini pernah memicu demam emas dan permusuhan pribumi dan penambang.